اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka anta tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ad-Doktor Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membacakan muqaddimah dari penulis, di mana beliau menyebutkan di dalam muqaddimahnya akan keharusan mengagungkan ilmu itu, dan ilmu yang didapatkan oleh seseorang tergantung dengan besar kecilnya pengagungan ia terhadap ilmu tersebut. Maka semakin besar pengagungannya kepada ilmu, maka akan semakin besar pula ilmu yang akan dia dapatkan. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan pernah memuliakan dirinya. Nah, maka tentu saja dengan mengetahui kaidah-kaidah, poin demi poin yang beliau paparkan dalam pembahasan ini akan membantu kita untuk lebih mengagungkan ilmu itu, yang di dalamnya tentu saja terdapat adab-adab ya seorang penuntut ilmu dan perkara yang hendaknya dimiliki oleh setiap para penuntut ilmu secara khusus dan secara umum kepada kaum muslimin seluruhnya. Maka pada malam hari ini kita akan baca Al-Ma'qidil Awwal, poin yang pertama yang beliau sebutkan dari kaidah-kaidah pengagungan kepada ilmu agama. Iya. Kata Syekh rahimahullahu taala, Al-Ma'qidul Awwal. Poin yang pertama, Al-Ma'qid ya, artinya simpul, ikatan yang kuat. Ya, kita bisa terjemahkan dengan poin. Al-Ma'qidul Awwal, poin yang pertama. Tathiru wi'ail ilmi. Mensucikan wadahnya ilmu. Ya, mensucikan wadahnya ilmu. Nah, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ilmu itu sifatnya dicari, dituntut dia, matlub dia. Fa likulli matlubin lahu wi'a. Setiap yang dituntut maka dia punya wadah, punya tempat. Ya.
dan wi'aul ilmi qalbun. Wadahnya ilmu, tempatnya ilmu adalah hati. Ya. Maka karena hati merupakan wadah dari ilmu, maka perlu kita mensucikan hati kita. Ya, mensucikan hati kita agar ilmu yang masuk ke dalam hati, tatkala hati itu bersih, maka ilmu pun akan betah untuk berada di dalamnya. Ya. Maka ini adalah poin yang pertama yang hendaknya kita perhatikan dalam ta'zimul ilmi, pengagungan kita kepada ilmu, yaitu mensucikan wadah ilmu. Wa huwal qalbu, kata Syekh, wadah ilmu adalah hati. Ya. Karena ilmu itu sifatnya abstrak, sesuatu yang tidak ada wujudnya. Maka wadahnya juga adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak ada wujudnya. Hati di sini bukan artinya organ hati, ya, tetapi hati yang menjadi wadah ilmu itu tersimpan. Nah, bukan pada organ yang disebut dengan hati. Ini para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh untuk kita mensucikan wadah ilmu ataukah hati itu. Nah, hati perlu untuk kita sucikan. Dan tentunya dari perkara yang dipahami, ya, bahwa sebagaimana kalau misalnya kita menuang air di sebuah wadah, bejana ataukah gelas, maka sebelum kita menuangkan air yang bersih yang kita gunakan untuk minum misalnya, maka kita perlu memperhatikan dan memastikan bahwa wadah dari air tersebut bersih, ya, tidak ada kotoran atau najis yang ada di dalamnya. Supaya apa? Supaya air yang kita tuang, yang kita taruh di dalamnya menjadi air yang bersih. Sebab kalau wadah dari air tersebut kotor, maka air yang bersih bisa menjadi kotor karena wadah yang kotor. Nah, demikian pula para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ilmu sifatnya seperti itu. Hati merupakan wadah ilmu. Kalau hati kotor, ilmu yang masuk tidak akan bertahan lama. Ya, tidak akan bertahan lama dan tidak akan betah untuk berada di dalam hati yang kotor. Tapi kalau hatinya bersih, maka ilmu akan betul-betul betah berada di dalam hati, tertanam kuat, dan itu, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan ilmu sama seperti air. Nah, dan hati merupakan wadah penyimpanan ilmu tersebut. Nah, sebagian ulama mempermisalkan juga, ya, ilmu itu ibarat seperti cahaya lampu yang berada di, ya, kaca lampu tersebut. Maka tatkala kaca lampu, ya, bersih, maka cahayanya akan semakin terang. Tapi ketika kacanya kotor, maka lampu atau cahaya lampu tersebut juga tidak terang, ya, sebagaimana tatkala kaca lampu tersebut bersih. Nah, maka demikianlah ilmu para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pengagungan kita kepada ilmu, dari hal yang pertama hendaknya kita mensucikan hati. Mensucikan hati ini agar ilmu yang merasuk ke dalam hati kita, ilmu yang sampai ke dalam hati kita, ilmu yang betul-betul mapan, ilmu yang betul-betul tetap, ya, dan menjadi hal yang bermanfaat bagi diri kita. Ya. Maka daripada itu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an akan pentingnya seseorang membersihkan hatinya, tazkiyatun nufus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 7 sumpah di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Asy-Syams Allah menyatakan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha
wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah dengan 7 sumpah. Allah sebutkan makhluk-makhluknya yang agung, mulai dari matahari, bulan, siang dan malam, kemudian langit dan bumi, jiwa yang ada dalam tubuh manusia, ya. Maka Allah mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa itu kefajirannya dan ketakwaannya. Kemudian Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hatinya, dan merugi orang yang mengotori hatinya. Ya, maka dari sini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya seorang muslim dan muslimah mensucikan hatinya. Maka kata Syekh rahimahullah, wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Maka sesuai dengan kesucian hatinya, ilmu itu akan masuk ke dalam dirinya. Yakni kesucian hati selaras atau berbanding lurus dengan ilmu yang didapatkan oleh seseorang. Dengan ilmu yang didapatkan oleh seseorang. Wa idzazdada taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Maka apabila hati seseorang semakin bersih, maka akan semakin besar pula penerimaan hati ini kepada ilmu. Ya. Jadi semakin suci hatinya, semakin bersih hatinya, semakin besar pula peluang ilmu yang dia dapatkan. Semakin besar pula ilmu yang dia dapat peroleh. Maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar banyaknya hafalan atau luasnya pengetahuan, bukan sekedar itu. Tapi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat, walaupun dia sedikit. Ya, walaupun dia sedikit. Karena banyaknya hafalan bukan menjadi jaminan ilmu yang dia hafalkan bisa bermanfaat bagi dirinya. Itu bukan jaminan. Ya. Karena para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ilmu terkadang bisa menjadi bumerang yang justru akan membinasakan pelakunya. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah yang akan membelamu, atau justru sebaliknya, dia bisa menjadi hujjah yang akan mencelakakan dirimu. Wal'iyadu billah. Ya, nah ini tatkala ilmu yang dia punya tidak bermanfaat. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit, maka itu ya sangat memberikan keberkahan di dalam diri dan di dalam kehidupannya. Nah, maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu terkait dengan hati, terkait dengan ilmu yang diserapnya, maka dia terbagi dua. Ya, ada hati yang bersih dan ada hati yang kotor. Nah, hati yang bersih dia akan menampung ilmu yang bermanfaat. Sementara hati yang kotor, ya, maka dia tidak akan bisa menampung ilmu yang bermanfaat, dan tidak ada ilmu yang dia dapatkan kecuali hanya sedikit sekali. Ya, kecuali hanya sedikit sekali. Kenapa? Hatinya kotor, dipenuhi dengan maksiat kepada Allah atau perbuatan bid'ah dan kesyirikan, wal'iyadu billah, sehingga ilmu sangat sulit untuk tertanam di dalam jiwanya. Nah, maka ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan, ya, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana Allah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada manusia Al-Quran dan mengajarkan kepada mereka sunnahnya. Dan sebelum itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bagaimana Rasulullah mensucikan hati-hati mereka.
dalam surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi," dialah Allah, "ba'atsa fil ummiyina rasulan," yang telah mengutus seorang rasul kepada umat yang buta huruf, ummi. Minhum, Allah utus rasul dari kalangan mereka sendiri. Apa tugas rasul ini? Yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Perhatikan, sebelum mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuzakkihim, mensucikan mereka. Ya, karena ilmu yang beliau ajarkan tidak akan mungkin bisa merasuk ke dalam hatinya manakala hatinya tidak bersih. Manakala hatinya tidak bersih. Ya. Dan jangankan kita, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, ya, yang menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk membelah dada beliau. Dibelah dada Nabi SAW, kemudian diambil hatinya, lalu dicuci dengan air Zam-Zam. Ini Nabi kita Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Untuk apa Allah sucikan hati Nabi? Karena apa yang akan datang kepada beliau dari wahyu Allah Subhanahu wa taala itulah ilmu. Nah, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada nabinya berupa wahyu-wahyunya tidak mungkin bisa menetap di dalam hati yang kotor. Maka Allah sucikan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Syekh mengatakan, "Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu." Barang siapa yang ingin memperoleh ilmu, maka hendaknya dia menghiasi batinnya, menghiasi dadanya, hatinya. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi, dan dia sucikan hatinya dari najis yang mengotorinya. Fal ilmu jauharun latifun, maka ilmu itu adalah mutiara yang sangat berharga, kata beliau. La yasluhu illa lil qalbin nadhif, yang dia tidak akan cocok kecuali ditempatkan pada hati yang bersih. Sebagaimana kalau kita punya batu mutiara yang sangat berharga, tentu kita tidak akan mungkin menaruhnya di sembarang tempat. Ya, kita akan taruh di tempat yang bagus. Kalau perlu kita belikan tempat yang mahal, kita taruh mutiara itu. Kenapa? Karena sangat berharga dia. Bukan ditaruh di sembarang tempat, tapi ditaruh di tempat-tempat yang bagus. Karena berharganya ini, mutiara ini. Nah, Syekh mengatakan ilmu itu adalah mutiara yang sangat berharga. Kalau kita tahu dia mutiara yang sangat berharga, simpan di hati yang bersih. Maka jangan sampai kita mengotori hati kita dengan perkara-perkara maksiat kepada Allah, bid'ah dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita mengotori hati ini, ya, maka tidak ada pengagungan kita kepada ilmu agama. Sementara kita setiap hari menuntut ilmu, mempelajari ilmu, tapi maksiat kita lakukan, maka itu tidak ada pengagungan kepada ilmu agama. Nah, kemudian Syekh mengatakan, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini, dan kesucian hati itu kembali kepada dua perkara yang besar. Sucinya hati seseorang itu dapat diraih dengan dua perkara yang besar. Apa itu? Ahaduhuma, yang pertama, taharatuhu min najasati syubhat, kesucian hati dari kotoran syubhat, dari najisnya syubhat. Syubhat itu artinya kerancuan-kerancuan yang membuat
ragu dan bimbang seseorang. Itulah pemikiran yang menyimpang, pemikiran yang menyesatkan, ya, pendapat-pendapat yang batil, kias-kias yang fasid, syubhat, ya, yang dia nampak seakan-akan kebenaran, tetapi hakikatnya adalah kebatilan, tapi dikemas, dibungkus dengan sesuatu yang indah. Ya, itulah syubhat. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala tambah penyakit di dalam hati mereka. Penyakit yang dimaksud di dalam ayat itu adalah penyakit syubhat. Ya, maka kita sucikan hati kita dari perkara syubhat. Ini yang pertama. Wal akhar, yang kedua, taharatuhu min najasatis syahwat, mensucikannya dari najisnya syahwat. Kita sucikan hati kita dari najisnya kotoran syahwat. Nah, syahwat adalah keinginan jiwa yang bertentangan dengan syariat, ya, terhadap perkara-perkara yang bisa memalingkan ia dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syahwat harta, tahta, ataukah wanita. Nah, ia menginginkan perkara dunia sehingga ia mengorbankan agamanya, atau dia melihat perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama, atau mendengarkan perkara-perkara maksiat kepada Allah, atau bahkan melakukan perbuatan tersebut wal'iyadu billah. Dia perturutkan hawa nafsunya. Tentunya manusia seluruhnya punya hawa nafsu. Yang dilarang di dalam agama adalah ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Rasulullah pernah bersabda, ya, di dalam hadisnya, ya, disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, bukan dia memperturutkan hawa nafsunya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Maka janganlah kamu wahai wanita tunduk-tundukkan suaramu, sehingga apa? Menjadi tomaklah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Maksudnya penyakit syahwat. Wal'iyadu billah. Nah, maka inilah dua perkara yang seseorang dapat memperoleh kesucian hati tatkala dia mensucikan hatinya dari dua penyakit yang berbahaya ini, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Kalau hatinya lepas dari dua ini, maka dia akan mendapatkan hati yang selamat, qalbun salim. Itulah hati yang tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kegembiraan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada bermanfaat harta dan anak-anak pada waktu itu, pada hari kiamat, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang selamat dari syubhat dan dari syahwat. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Al-Fawaid bahwa di sana ada 3 kotoran yang bisa masuk ke dalam hati, yang kita harus bersihkan hati kita darinya. Yang pertama, dan ini yang paling besarnya, adalah najasatus syirki, kotoran kesyirikan. Yang kedua, najasatul bid'ah, kotoran bid'ah, perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa najasatul ma'siyah, kotoran kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita melihat dari apa yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim ini, tidaklah keluar dari apa yang tadi kita sebutkan, yaitu syubhat dan syahwat. Ya, syahwat itulah maksiat kepada Allah,
syubhat, itulah bid'ah, perkara baru di dalam agama, atau masuk juga di dalamnya perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mungkin bisa mensucikan hati kita kecuali dengan membebaskan diri kita dari kesyirikan, bid'ah dan maksiat, dari penyakit syubhat dan dari penyakit syahwat. Kalaulah kita perhatikan kerusakan yang terjadi di muka bumi ini tidaklah terjadi kecuali sebabnya karena dua tadi, syubhat dan syahwat. Ya. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Kata beliau, wa idza kunta, apabila kamu tastahyi min nadhari makhluqin mithlik ila wasakhi thawbik, kalau kamu merasa malu tatkala ada orang yang semisal denganmu memandang kepada kotornya bajumu, kamu merasa malu ketika bajumu kotor dipandang oleh orang, fastahi min nadharillah ila qalbik, maka hendaknya kamu juga lebih pantas untuk malu tatkala Allah memandang kepada hatimu yang kotor. Wa fihi ihanun wa balaya, yang di dalamnya terdapat maksiat dan perkara-perkara yang buruk, wa dunubun wa khataya, dan di dalamnya terdapat dosa dan banyak kesalahan, pelanggaran-pelanggaran di dalam agama. Nah, maka para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seseorang ya, kalau misalnya dia merasa malu manakala dia terlihat penampilannya tidak bagus di depan orang banyak, dia malu ketika harus memakai celana atau baju yang kotor, nanti dikatai orang begini dan begitu, maka mengapa kita tidak merasa malu tatkala Allah memandang kepada hati kita dan hanya Allah yang tahu, sementara hati kita terlalu banyak kotoran-kotoran yang ada di dalamnya, terlalu banyak maksiat, dosa yang bersarang di dalamnya. Tidak kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Qur'an kalau kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka tugas pertama yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau, bagaimana beliau mendakwahkan agama ini. Ya. Dan disebutkan perkara yang terkait dengan pensucian kepada jiwa. Dalam surat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal mudaththir, dalam surat Al-Mudaththir, qum fa'andir, wahai orang yang berselimut, bangkitlah, beri peringatan. Ini perintah kepada Nabi. Qum fa'andir wa rabbaka fakabbir, kemudian Tuhanmu agungkanlah dia. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah dia. Warrujasa fahjur, dan berhala-berhala itu tinggalkanlah ia. Ya. Ulama tafsir mengatakan terkait dengan ayat wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah dia, maksudnya amalan-amalan kamu, sucikan dia dari kesyirikan, sucikan dia dari segala kotoran-kotoran, entah itu dari perbuatan maksiat, bid'ah dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikan amalanmu. Nah, kalau kita diperintahkan mensucikan amalan, maka hati adalah hal yang pertama dan utama untuk disucikan. Karena hati inilah yang menentukan baik tidaknya amalan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghatan." Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan kalau dia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dia adalah hati yang adalah di dalam dada-dada manusia. Nah, maka sekali lagi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seorang akan mendapatkan ilmu, ya, tergantung bagaimana dia mensucikan dan membersihkan hatinya. Semakin suci hati itu,
Semakin bersih hati itu, maka akan semakin banyak pula ilmu yang dia serap. Tapi tatkala hati itu kotor, maka ilmu akan sulit ia serap. Ilmu akan sulit masuk ke dalam dirinya. Disebutkan kisah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Asy-Syafi'i disebutkan bahwa tatkala beliau pernah suatu hari lupa akan sebagian ilmu yang beliau telah hafalkan. Imam Syafi'i lupa. Maka beliau pun datang kepada gurunya. Gurunya Imam Syafi'i salah satunya adalah Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Beliau datang kepada Imam Waqi' Ibnul Jarrah mengadukan perkara ini. Iya. Bahwa beliau telah kehilangan sebagian hafalan ilmunya. Maka Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah menasihatkan hal yang sangat berharga kepada Imam Syafi'i. Dan beliau ungkapkan dalam 2 bait syairnya, syaqautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadukan kepada Waqi', guruku, akan jeleknya hafalanku. Ini imam besar, ya, yang ilmunya luar biasa, mengadukan kepada gurunya akan jeleknya hafalannya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku pun Al-Imam Waqi' membimbing aku, memerintahkan aku untuk meninggalkan maksiat. Wa qala bi annal ilma nurun, dan dia mengatakan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'ta li'asi, dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka beliau sebutkan di sini hadis wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu an. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait dengan hati ini. Apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, tidak pula Allah melihat kepada harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Allah lihat apakah hati kalian bersih atau kotor. Allah lihat amalan kita, apakah amalan kita amalan yang saleh atau amalan kita amalan yang buruk. 2 ini yang Allah lihat, hati dan amalan kita. Dan itulah rukun ketakwaan kepada Allah. Ya. Rukun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang suci dan amalan yang soleh. Siapa yang mengumpulkan 2 perkara ini di dalam dirinya, hati yang bersih, amalan yang soleh, maka semua makna ketakwaan telah terkumpul di dalam dirinya. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang pantas Allah berikan ilmu. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Iya, maka sebab terbesar yang memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikan hati, baguskan amalan. Sucikan hati, baguskan amalan. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, man tahhara qalbahu fihi al-ilmu halla. Barang siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu akan menetap di dalam dirinya. Siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu akan menetap di dalam dirinya. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal.
Dan barang siapa yang tidak mengangkat kotoran yang ada di dalam hatinya, maka ilmu akan meninggalkannya dan akan pergi darinya. Ilmu akan meninggalkannya dan akan pergi darinya. Ya. Maka kesuksesan seseorang di dalam menuntut ilmu itu tergantung dengan bagaimana dia membersihkan hatinya. Ya. Jadi kalau dia di samping menuntut ilmu tapi masih saja melakukan maksiat kepada Allah, maka hatinya sekali lagi sangat sulit untuk bisa menerima ilmu itu. Ya. Maka inilah yang mungkin menjadi masalah dari banyak para penuntut ilmu. Tatkala dia belajar sulit untuk memahami ilmu agama, sulit untuk menghafalkannya. Boleh jadi terkadang karena maksiat terlalu banyak di dalam hatinya. Maka seorang penuntut ilmu yang hakiki, ya, dia adalah orang yang senantiasa menjaga wadahnya ilmu. Dia jaga hatinya dari perkara-perkara maksiat kepada Allah, dari perkara bid'ah, apalagi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang melakukan maksiat di samping dia menuntut ilmu, maka dia bukan termasuk orang yang mengagungkan ilmu agama. Nah, orang yang mengotori hatinya di samping dia menuntut ilmu agama, maka dia tidak mengagungkan ilmu agama di dalam dirinya. Karena kalau dia mengagungkan ilmu agama, maka dia tidak akan pernah mengotori hatinya dengan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari musibah yang sangat besar tatkala seorang itu, ya, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ilmu. Nah, dalam Quran Allah menyebutkan, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali itu disebabkan oleh ulah tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Imam Qatadah mengatakan, wa ayyu musibatin a'zamu min nisyanil Qur'an. Musibah mana lagi yang lebih besar dari seseorang yang dilupakan terhadap Al-Qur'an yang merupakan sumbernya ilmu. Itu musibah yang paling besar. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir di sini, di poin yang pertama ini beliau tutup dengan ucapan Al-Imam Sahal bin Abdillah Tasturi rahimahullahu taala. Kata beliau, qala Sahal bin Abdillah rahimahullah. Berkata Sahal bin Abdillah Tasturi rahimahullah, kata beliau, haramun ala qalbin ayadakhulahul ilm ayadakhulahun nuru wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jal. Haram atas hati ini untuk dimasuki cahaya ilmu sementara di dalamnya masih ada sesuatu dari perkara yang dibenci oleh Allah azza wa jalla. Nah, maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa ilmu, ya, atau cahaya ilmu akan meninggalkan seseorang yang bermaksiat karena hatinya dipenuhi dengan perkara-perkara yang kotor. Dalam Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 146, Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ard bighairi haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang yatakabbaruna fil ard bighairil haqq, yang mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa kebenaran. Ya, maka orang yang bermaksiat Allah akan palingkan ia dari ayat-ayat Allah. Itulah ilmu agama. Kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala tentang ayat ini, ai uharrimuhum fahmal Quran. Aku akan haramkan kepada mereka untuk bisa memahami Quran. Beliau tidak mengatakan untuk bisa menghafalkan Quran. Kenapa? Karena menghafalkan lebih mudah daripada memahami. Hafal itu lebih mudah daripada memahami. Nah, oleh karenanya ada orang yang bermaksiat, orang yang mungkin sombong tapi hafal Quran. Dia sekedar hafal Quran tapi belum tentu dia paham isi Al-Quran itu. Karena itulah yang paling penting para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Apa manfaatnya kalau sekedar dihafal sementara dia tidak tahu kandungan ilmunya? Lihat Nabi SAW menyebutkan Khawarij
Orang-orang Khawarij yang muncul, mereka ini apa? Yaqra'unal Qur'an, mereka baca Quran. Tapi apa? La yujawizu hanajirahum, tidak merasuk ke dalam hatinya. Mereka baca Quran, mereka hafalkan Quran, tapi Quran mereka tidak bisa pahami. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini ada ucapan yang sangat bagus dari Imam Ibnul Hajj Al-Maliki rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, wa ma'lumun, dan diketahui, anna ba'dal mutakabbirin, ada sebagian orang-orang yang sombong, ya, yahfadzul Quran, dia hafal Quran, walakinnahum muni'u faidatah, tapi mereka ini tidak paham akan, ya, Quran itu. Mereka dihalangi dari mendapatkan faidahnya fil fahmi wal amal, berupa pemahaman dan amalannya. Dia tidak paham apa yang dia hafal dan dia tidak amalkan. Wadzalika minal matlub. Padahal itulah yang dituntut dari Al-Qur'an itu. Iya, setelah kita baca, setelah kita hafalkan, naam, hafalan itu penting. Tetapi memahami Quran itu jauh lebih penting para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesombongan ini dari perkara yang bisa memalingkan seseorang dari memahami ilmu agama. Al-Imam Mujahid pernah mengatakan, la yatlubul ilm isnan, tidak akan menuntut ilmu dua orang, mustahyin mustakbir, seorang yang pemalu dan orang yang sombong. Nah, seorang yang pemalu dan seorang yang sombong. Ya, kalau sekedar hafal, jangankan kaum muslimin, sebagian orang kafir orientalis, ada sebagian mereka yang hafal Quran, ada sebagian mereka yang hafal hadis, tapi apakah bermanfaat hal tersebut bagi mereka? Tidak bermanfaat, karena mereka tidak amalkan, mereka tidak pahami dengan benar. Nah, maka ini dari poin pertama, ya, dari ta'zimul ilm, yaitu kita mensucikan wi'aul ilm, wadahnya ilmu itulah hati. Sebelum kita belajar, sucikan hati kita dari perkara-perkara yang mengotorinya, sehingga ilmu itu siap untuk tersimpan di dalam hati dan betul-betul bisa memberikan manfaat bagi orangnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang telah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Demikian, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.